Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas KD 3.2 yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang tipologi desa, struktur keruangan desa, dan perkembangan desa. Seperti apa? Mari kita simak video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama yaitu tipologi desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa serta keadaan yang berubah dan berkembang diharapkan terjadi di masa depan atau yang sering disebut dengan visi desa. Nah, adapun pengelompokan tipologi desa itu dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan kekerabatan, pola permukiman, pola mata pencarian atau kegiatan utama masyarakat, dan tingkat perkembangan kemajuan desa. Yang pertama, yaitu tipologi desa berdasarkan kekerabatan yang dibedakan menjadi 3, yaitu desa genealogis, atau merupakan desa yang dicirikan oleh tali persaudaraan antar warga desa yang masih kuat. Kemudian desa teritorial merupakan desa yang menjadi permukiman warga dengan beragam asal keturunan. Dan yang ketiga merupakan desa campuran genealogis teritorial yang merupakan ada satu keturunan induk kemudian bercampur dengan masyarakat yang berasal dari luar desa. Tipologi desa berdasarkan hamparan meliputi 4 macam desa. Yang pertama yaitu desa pesisir atau desa pantai. Nah, ini biasanya kalau di Provinsi Lampung dapat kita jumpai di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian desa dataran rendah atau lembah. Nah, ini selain ditemukan di beberapa kabupaten tadi, jika di Provinsi Lampung, ini bisa kita temukan di Kabupaten Waikanan, kemudian Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu. Kemudian ada desa dataran tinggi. Nah, kalau di Provinsi Lampung, ini bisa kita temukan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah bagian barat, Tanggamus bagian utara, kemudian di Kabupaten Waikanan bagian barat. Nah, yang keempat merupakan desa perbukitan atau pegunungan. Nah, ini dapat kita jumpai secara luas ya, terutama di Provinsi Lampung, hampir di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian tipologi desa berdasarkan pola permukiman. Nah, ini dibedakan menjadi 4 jenis desa. Yang pertama, desa dengan permukiman menyebar. Nah, ini dapat kita temukan di daerah pegunungan atau daerah pegunungan kapur atau daerah kars, di mana lahan yang landai untuk dibangun rumah itu tidak rata. Kemudian kalau di pegunungan kars, daerah pegunungan kapur, dikarenakan sumber-sumber air itu terpencar tidak di satu tempat saja. Kemudian yang kedua, itu desa dengan permukiman melingkar. Nah, ini bisa kita temui di desa-desa dengan pusat kegiatan berupa pasar. Jadi pasar itu nanti akan dikelilingi oleh permukiman masyarakat. Kemudian desa dengan permukiman mengumpul, ini biasanya berada pada desa dengan sumber air yang minim. Jadi di mana ada sumber air, disitulah ada permukiman yang nantinya akan membentuk sebuah desa. Yang terakhir itu desa dengan permukiman memanjang. Nah, ini terjadi seperti permukiman warga itu memanjang di bantaran sungai, ya sungai-sungai besar di Lampung ya, seperti Wai Tulang Bawang, Wai Seputih, kemudian Wai Besai. Nah, kemudian bisa juga dia memanjang di pinggir jalan. Contohnya ya di jalan Trans Sumatera ya, lintas timur, lintas barat, atau di daerah lintas tengah. Yang terakhir, yaitu tipologi desa berdasarkan pola mata pencarian atau kegiatan utama masyarakat. Ini dibedakan menjadi 4 jenis desa. Yang pertama, desa pertanian, di mana sebagian besar penduduk itu bermata pencarian utamanya adalah pada bidang pertanian maupun perkebunan. Yang kedua, desa nelayan, di mana sebagian besar penduduk ini mata pencarian utama di bidang perikanan dan pertambakan. Nah, biasanya ini berada di pesisir pantai,
bantaran sungai, bantaran danau, atau di sumber-sumber air lainnya. Kemudian ada desa industri. Nah, ini biasanya penduduk ini bekerja pada bidang kerajinan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya atau teknologi menengah. Umumnya skala kecil industri rumah tangga. Ya, mungkin bisa industri makanan, kemudian kerajinan-kerajinan tradisional dan semacamnya. Yang terakhir, ada desa perdagangan atau jasa-jasa. Biasanya ada di satu kecamatan itu satu desa sebagai pusat perekonomian ditandakan dengan adanya pasar tradisional yang melayani satu bahkan lebih dari beberapa kecamatan. Materi yang kedua yaitu struktur keruangan desa. Nah, ini merupakan penyusunan keruangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan di desa tersebut. Yang pertama, menurut Daljuni, nah, struktur keruangan desa itu terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama, bentuk desa memanjang di pesisir atau di pantai ya. Jadi pada tipe desa ini, itu rumah berderet searah dengan garis pantai hingga bertemu dengan desa lain. Ketika desa berkembang, tempat-tempat tertentu seperti pasar tetap dipertahankan. Jadi, selain adanya permukiman, nantinya akan terbentuk daerah-daerah kawasan industri kecil. Nah, kemudian yang kedua, yaitu bentuk desa yang terpusat. Pada umumnya, bentuk desa terpusat ditemukan di daerah pegunungan. Ya, misalkan di daerah Lampung Barat ya kalau di Lampung. Nah, pada bentuk desa terpusat, letak rumah-rumah penduduk membentuk sebuah kelompok. Umumnya penduduknya berasal dari keturunan yang sama atau desa genealogis tadi. Kemudian permukiman penduduk yang terpusat cenderung padat. Hal ini dapat terjadi tanpa rencana. Seiring dengan perluasan wilayah, pusat-pusat kegiatan penduduk juga ikut mengalami perluasan seperti itu. Nah, nantinya juga akan timbul kawasan-kawasan industri kecil di samping daerah permukiman penduduk itu sendiri. Yang ketiga, yaitu bentuk desa linear. Ini dapat ditemui di dataran rendah ya, seperti di Kabupaten bagian timur Provinsi Lampung. Nah, permukiman penduduk di wilayah ini berderet sejajar dengan jaringan jalan raya. Pemekaran ini mendorong upaya untuk membangun jalan baru yang mengelilingi desa sebagai akses menuju permukiman yang baru. Nah, ini ditandakan dengan adanya daerah kawasan industri kecil, kemudian daerah pertanian, kemudian diselingi dengan permukiman warga. Yang ketiga, yaitu bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang bermanfaat bagi penduduknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mata air dan waduk ya atau danau buatan. Kemudian bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu dapat ditemui di dataran rendah. Wilayah ini memiliki peluang pengembangan yang cukup besar ke segala arah. Nah, di wilayah ini, industri-industri kecil tersebar di mana-mana di samping dari daerah permukiman penduduk itu sendiri. Bintarto ini membedakan pola keruangan desa berdasarkan kondisi fisik. Nah, beliau membedakan menjadi 6 pola. Yang pertama, pola persebaran desa memanjang jalan. Ini ditemukan di wilayah yang arealnya datar. Pola ini terbentuk dengan tujuan agar permukiman penduduk dekat dengan prasarana transportasi. Dengan ini, pergerakan penduduk, barang, dan jasa dimudahkan. Yang kedua, pola persebaran desa memanjang sungai. Ini ditemukan di wilayah aliran sungai di daerah dataran. Permukiman penduduk terletak di kanan kiri sungai. Penduduk desa dengan pola ini memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan. Sebenarnya ini juga dalam kajian sejarah bahwasanya peradaban-peradaban besar itu muncul dari pinggir sungai. Misalnya kerajaan Sriwijaya yang muncul di bantaran Sungai Musi. Kemudian, pola persebaran desa memanjang pantai. Ini ditemukan di daerah pantai yang landai. Pola permukimannya biasanya mengikuti arah garis pantai. Desa dengan pola ini merupakan desa nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya atau keramba. Yang keempat, yaitu pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api. Nah, ini bisa kita temui biasanya di daerah Pulau Jawa ya kalau di Indonesia. Ini ditemukan di daerah pantai yang landai, kemudian penduduknya umumnya bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Pola yang kelima, yaitu pola persebaran desa radial. Ini melingkar dan dapat ditemukan di daerah gunung berapi, misalnya di
Sumatera mungkin di Gunung Dempo, kemudian di Jawa mungkin di sekitar Gunung Merapi atau Gunung Slamet. Nah, permukiman penduduk biasanya terletak di kanan kiri sungai di lereng gunung berapi. Pola yang terakhir, yaitu pola persebaran desa tersebar, ini ditemukan di daerah dengan tingkat kesuburan yang tidak merata, biasanya daerah Pegunungan Kapur ya, atau Kars, seperti di daerah Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, biasanya antar desa itu dihubungkan oleh jalan setapak. Menurut Everett M. Roger dan Rabel J. Burgi itu membagi 3 jenis pola permukiman. Yang pertama disebut dengan the scattered farmstead community. Nah, ini merupakan pola permukiman yang mengacu pada desa yang dicirikan oleh suatu lokasi agribisnis atau farmstead. Lokasi ini meliputi rumah, tanah, peternakan, dan rumah pekerja. Rumah itu dipusatkan pada tanah yang luas, kemudian ada jarak antara lahan pertanian dengan pola permukiman seperti ini. Sebagian penduduknya berdiam di pusat pelayanan yang ada, sedangkan yang lain terpencar di lahan pertanian mereka. Jenis permukiman ini ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada. Yang kedua, yaitu pola The Cluster Village, yang merupakan pola yang mengacu pada desa di mana penduduknya berdiam pada suatu tempat sentral. Lahan pertanian mereka ada di sekitarnya. Pola permukiman seperti ini paling banyak ditemukan di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Yang terakhir, yaitu pola The Line Village, yang mengacu pada desa di mana rumah penduduknya berada di deretan kedua sisi sungai atau jalan utama. Biasanya lahan pertaniannya membentang di belakangnya. Dan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu perkembangan desa. Bintarto ini membagi desa berdasarkan potensi fisik dan potensi non-fisiknya. Adapun menurut Abdurrahman, potensi fisik dari sebuah desa meliputi pertama tanah, ya. Ini mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang ada di dalamnya, contohnya kesuburan tanah, bahan tambang dan mineral. Kemudian air yang mencakup sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Kemudian iklim yang berkaitan erat dengan temperatur dan curah hujan dan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu lingkungan geografis seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat memengaruhi pengembangan suatu desa. Yang kelima, yaitu ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat perdesaan. Pada desa agraris, ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk. Yang terakhir, manusia ya sebagai sumber tenaga untuk mengelola sumber daya yang ada di desa. Lalu, potensi non-fisik desa masih menurut Bintarto ya. Yang pertama yaitu masyarakat desa yang memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat atau bisa disebut dengan Gemeinschaft. Hal ini menjadi landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan. Yang kedua, yaitu lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa atau BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD, Tim Penggerak PKK, Rukun Warga atau RW, Rukun Tetangga atau RT, dan Karang Taruna. Yang ketiga, yaitu lembaga pendidikan ya seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan, kemudian kelompok-kelompok simulasi. Kemudian yang keempat ada lembaga kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA. Yang kelima, yaitu lembaga ekonomi seperti Koperasi Unit Desa atau KUD, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Pasar Desa dan Lumbung Desa. Dan yang keenam yaitu aparatur dan pamong desa yang terdiri dari kepala desa, kemudian sekretaris desa, para kepala urusan yang merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban dalam pemerintahan desa. Menurut Bintarto, maju mundurnya suatu desa itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam dan potensi penduduk beserta aparaturnya. Yang kedua, interaksi antara desa dan kota, desa dengan desa termasuk perkembangan komunikasi dan transportasi desa. Dan yang ketiga yaitu lokasi desa terhadap daerah-daerah sekitarnya yang lebih maju. Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa,
Tipe-tipe desa dibagi dalam 5 macam. Yang pertama, desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama, yakni desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, desa tertinggal atau yang disebut desa pramadya, yakni desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Yang ketiga, desa berkembang atau yang disebut desa madya, yakni desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Yang keempat, desa maju atau yang disebut desa prasembada, yakni desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Yang terakhir, yaitu desa mandiri atau yang disebut desa sembada, yakni desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Yang terakhir, yaitu desa berdasarkan tingkat pembangunannya, itu dapat dibedakan menjadi 3 tingkat. Yang pertama, desa swadaya merupakan desa tradisional, lokasinya di pegunungan atau perbukitan yang terpencil, penduduknya masih sangat terikat pada adat istiadat, hubungan antar individu masih sangat erat, pengawasan sosial berdasarkan garis keluarga, kemudian mata pencarian penduduk tidak bervariasi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja, kemudian mereka memiliki lembaga-lembaga yang sangat sederhana. Masyarakatnya jarang atau bahkan tidak sama sekali berhubungan dengan masyarakat luar, akibatnya proses kemajuannya sangat lamban. Desa ini disebut juga desa terbelakang. Contohnya yaitu desa Baduy ya, suku Baduy di daerah Lewi Damar atau desa Kanekes. Nah, dia sama sekali tidak berhubungan dengan desa luarnya, bahkan menolak adanya teknologi modern. Kemudian, desa Swakarya ini merupakan desa yang lebih maju daripada desa swadaya, merupakan peralihan dari desa swadaya menuju desa swasembada. Masyarakat desa Swakarya sudah tidak begitu terikat pada kebiasaan atau adat istiadat. Kemudian pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa karena penduduknya sudah berinteraksi dengan masyarakat luar. Dengan ini, cara berpikir mereka menjadi berubah ketika menghadapi kesulitan, mereka mencoba cara-cara baru, kemudian mata pencarian penduduk desa ini tidak hanya di sektor primer, artinya tidak pada sektor pertanian saja, kemudian mereka sudah mulai merambah sektor sekunder. Produktivitas kerja juga mulai meningkat, kemudian perasaran desa semakin bertambah. Nah, desa swakarya disebut juga desa sedang berkembang atau desa transisi. Dan yang terakhir, yaitu desa swasembada merupakan desa yang sudah berkembang. Masyarakatnya sudah mampu memperdayakan atau memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan. Mata pencarian penduduk sudah beraneka ragam, tingkat perekonomian desa ini sudah lebih maju, kemudian fasilitas desa cukup memadai, penduduknya juga sudah tidak terikat kuat pada tradisi. Nah, lokasi desa ini umumnya di sekitar ibu kota, baik ibu kota kecamatan, kabupaten, maupun di ibu kota provinsi. Itulah tadi materi pada pertemuan kali ini mengenai tipologi desa, kemudian struktur keuangan desa, dan perkembangan desa. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan beralih ya, membahas tentang kota. Jadi apa sih perbedaan antara desa dan kota, kemudian bagaimana interaksi di antara keduanya. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.